Sebetulnya warisan harta pusaka kita apa sih? Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Abraham itu dikatakan atau kita buka deh, ya. Nah, ini menarik nih Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 1. Yuk kita buka. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, nanti Bapak Ibu lihat, Tuhan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, akulah upahmu yang besar. Nanti Bapak Ibu lihat, Tuhan bilang, aku nih upah kamu. Kalau kamu sudah dapat aku, kamu semua beres. Suku Lewi, Bapak tahu suku Lewi, Bapak Ibu ya, ada 12 suku bangsa Israel. Pada waktu dipimpin Musa, ya, 11 suku itu berontak, menyembah berhala. Pada waktu Musa naik bertemu dengan Tuhan untuk menerima hukum Taurat, bukan ditinggal berdoa, berjaga-jaga, ya. Ini dia pesta, dia bikin patung lembu emas, dia sembah, dia pesta, mereka pesta gila-gilaan. Sampai dikatakan di situ mereka melakukan hubungan badan secara liar kayak binatang. Hanya satu yang menghindar dari itu, suku Lewi. Sampai Tuhan berkata, ini suku dikhususkan buat aku. Pada waktu bangsa Israel dibagi-bagi warisan kan, pustaka dibagi-bagi kan. Suku Efraim dapat tempat ini, suku Yehuda dapat ini. Tuhan berkata kepada suku Lewi, untuk kamu, akulah warisannya. Akulah yang menjadi warisan kamu, harta pusakamu. Kalau kita disuruh pilih mana tuh Bapak Ibu? Kalau kita nggak akrab, nggak kenal Tuhan, ya mendingan punya tanah lo luas gitu nggak? Ya. Tapi suku Lewi mempunyai hak privilege, hak khusus. Hanya boleh dia melayani Tuhan. Hanya suku Lewi yang melayani Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu, kita ditentukan warisan kita adalah Tuhan. Dikatakan engkau adalah imamat rajani. Imam-imam dan raja-raja yang melayani Tuhan. Yang dikatakan kita ini pusaka milik, kita ini pun milik pusaka Tuhan. Dan kita, bagian kita adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, pada waktu bangsa Israel kan dapat tanah pusaka kan, tanah Kanaan, benar nggak? Itu milik pusaka yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan dikatakan si Yosua disuruh merebut tanah yang menjadi warisan, menjadi pusaka. Bapak Ibu, di tanah pusaka, Yosua itu masuk tanah perjanjian itu bukan santai. Dia harus berperang. Berperang, Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, dia mesti mengalahkan 31 raja yang ada di Kanaan. 31 raja. Dia, Tuhan berkata, kamu hancurkan, kamu binasakan semua kamu raja-raja itu, supaya kamu dapat hidup damai di tanah perjanjian. Cuman bangsa Israel, nanti kalau Bapak Ibu baca ya, dikatakan apa? Bangsa Israel itu bermalas-malasan, ya, merasa cukup, ya, hanya punya tanah secuil, di sisinya ada bangsa lain yang ngerongrong. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin menikmati pusaka kita apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Benar nggak? Ya, keintiman kita dengan Tuhan. Dikatakan kita nggak bisa santai. Kita nggak bisa santai. Kita harus berjuang. Ya, merebut. Ini loh, di hati kita nih loh. Di hidup kita ini banyak loh raja-raja. Raja-rajanya misalnya apa? Egois itu raja loh, ya, ketakutan, kekhawatiran, apalagi kebusukan, macam-macam. Itu ada banyak di dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu bayangin aja kalau kita mau baca Alkitab dari handphone, ya, nggak lama WA masuk, ting tung, dari istri. Gitu ceritanya. Kalau nggak dibaca ntar marah-marah gitu ceritanya. Kamu nggak baca kok, dibuka dulu, baca dulu. Di bawahnya ada lagi. Terus udah gitu, ada yang ngirimin TikTok. Dibuka TikTok. Ya nggak, sampai ngantuk. Tadi mau ngapain ya? Lupa saya.
Mau baca Alkitab tadi sebetulnya. Loh, saya ngalami loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bilang nggak bisa ini. Ini mesti dikalahkan ini. Kenikmatan nonton TikTok atau apa itu mesti dikalahkan. Kalau udah jam segitu kita mau sediain waktu, Tuhan sediain. Benar Bapak Ibu. Kalau kita ikutin, tiba-tiba udah ngantuk, tidur. Besok bangun lagi, hampir sama yang kita lakukan. Ini harus dilawan. Kenikmatan hidup, kenikmatan dunia ini loh. Bener nggak? Kenikmatan mata loh. Iya nggak? Nonton TikTok, ya YouTube, kenikmatan loh. Iya nggak? Bapak Ibu merasa nikmat nggak? Ya? Kalau enggak sih saya curiga. Orang aja yang nonton TikTok katanya sampai miliaran kok. Dan paling banyak di Indonesia yang suka nonton TikTok katanya. Iya nggak? Pasti Bapak Ibu. Makanya dikatakan kita harus perangi keinginan daging kita nih. Keinginan daging perangi. Ini raja. Keinginan daging itu raja dalam hidup kita. Harus dikalahkan. Agar apa? Kita bisa merebut pusaka kita. Maksudnya apa? Hubunganku dengan Tuhan tidak terganggu. Dia benar-benar memiliki aku dan aku memiliki dia. Dia hidup di dalam aku hidup di dalam dia. Dan pada waktu kita hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam kita, kita bisa berkata, siapakah lawan kita? Yesus berkata, ya enggak, aku sudah mengalahkan dunia nak. Jangan, dipakai Yesus berkata begini loh di kitab Matius. Kalau kamu mendengar deru perang di mana-mana, kerusuhan apapun juga dibilang, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Dia bilang, karena aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan cuma bilang, aku sudah mengalahkan dunia. Kalau saya dengar begitu, saya bilang, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau. Karena aku percaya, kalau aku tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam dunia, aku pasti mengalahkan dunia. Amin. Kesengsaraan pasti kita alami loh. Dikatakan tadi di Mazmur 91, dia melepaskan kita dari kesengsaraan, dari kesesakan. Artinya apa? Kita pun akan mengalami. Tapi jangan takut. Kalau kita membiarkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja menjadi hidup kita, seperti di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita biarkan Kristus yang menjadi hidup kita, nah, kita akan bisa menghadapi semua dan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Kesesakan, penderitaan, jangan pikir kita bebas. Ya, sekarang aja kita ngalamin kan. Kita mengalami tekanan, ekonomi, impitan, sakit, penyakit. Kok nggak ada bedanya dengan orang lain? Ya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Paulus bilang, selama kita hidup di kemah yang lama ini loh, kita nggak akan lepas. Yang dari namanya sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, tekanan nggak bakal ikut. Nonsen kalau orang berkata, ya, wah, aku terima Yesus, pasti nggak ada kesengsaraan, nggak ada penderitaan. Nonsen. Pasti kamu alami, karena kamu tinggal masih dalam kemah yang lama, yang akan kita tinggalkan diganti dengan kemah yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Selama kita masih hidup di sini, kita akan mengalami. Tapi Tuhan janji, Dia beri kemenangan kepada kita, Dia beri kekuatan kepada kita, asal kita mau melekat sama Dia, mau menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab firman Tuhan, kita berdoa khusus tanpa gangguan, ya, tanpa musuh-musuh mengganggu kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, biarkan Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Amin.